Awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamam MPD PhD, izinkan saya mempresentasikan RPP saya, yaitu di Satuan Pendidikan SD Negeri Geger, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 2 semester 2. Topik atau temanya tema 8, senang membaca Al-Quran. Subtemanya saya ambil yang ketiga, yaitu pesan surat Al-Asr. Alokasi waktunya 1 kali 4 jam pelajaran. Selanjutnya untuk kompetensi intinya, dari kompetensi 1, 2, 3, dan 4 untuk materi ini lebih ke kompetensi inti ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Karena KI 4 itu sudah masuk ke tema sebelumnya Pak, ke subtema sebelumnya, yaitu melafalkan surat Al-Asr dan menghafal surat Al-Asr. Untuk kompetensi dasarnya itu adalah memahami pesan-pesan pokok surat Al-Asr yang diturunkan menjadi indikator, menyebutkan arti Al-Asr, menyebutkan jumlah ayat Al-Asr, menyebutkan tempat turunnya Quran surat Al-Asr, dan menjelaskan isi pokok Quran surat Al-Asr. Tujuan pembelajarannya adalah setelah dari kompetensi dasar dan indikator, kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi Quran surat Al-Asr, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di sini sudah mencakup ABCD nih Pak, yaitu audiennya peserta didik, terus behaviornya membaca, terbiasa membaca, kondisionalnya Al-Quran, yang ke degree-nya baik dan benar. Yang kedua, melalui hafalan berpasangan, peserta didik mampu menunjukkan sikap saling menasihati dan santun. Yang ketiga, setelah menyimak video dan penjelasan guru, peserta didik mampu menyebutkan arti Quran surat Al-Asr. Yang keempat, melalui pelafalan dan hafalan surat Al-Asr, peserta didik mampu menyebutkan jumlah ayat Quran surat Al-Asr dengan benar. Setelah menyimak video dan penjelasan guru, peserta didik mampu menyebutkan tempat turunnya Quran surat Al-Asr dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surat Al-Asr dengan benar. Karakter siswa yang diharapkan adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Pendekatan yang dipakai adalah scientific, model pembelajarannya cooperative learning dan discovery learning. Metodenya adalah penugasan, drill, tanya jawab, diskusi, dan ceramah interaktif. Kegiatan pembelajarannya yang pertama pendahuluan. Pada pendahuluan ini, pembelajaran dibuka dengan bacaan basmalah, kemudian guru mengucapkan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh salah satu seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Di sini karakter yang diharapkan adalah karakter religius. Yang kedua, guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran surat pendek pilihan dengan lancar dan benar. Karena pelajarannya surat Asr, yang dipilih adalah Quran surat Al-Asr. Yang ketiga, menyanyikan salah satu lagu nasional. Karakternya nasionalisme. Yang keempat, guru mengarahkan kesiapan diri peserta didik dan kehadiran peserta didik dengan mengisi lembar kehadiran. Yang kelima, guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang keenam, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian
Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menyimak, menanya, berdialog, mengkomunikasikan dengan menyampaikan hasil diskusi, dan menanggapi serta membuat kesimpulan hasil pembelajaran. Untuk kegiatan intinya, yang pertama, guru menyajikan gambar jam dan matahari peserta didik mengamati dan mendengarkan penjelasan guru. Di sini pendekatan saintifiknya adalah mengamati. Yang kedua, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pendekatan saintifiknya menanya. Yang ketiga, guru menayangkan PPT dan menayangkan video untuk menjelaskan materi secara interaktif. Peserta didik menyimak dan penjelasan guru tentang pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Asr secara bersama-sama ataupun individu. Yang keempat, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dengan kemampuan yang beragam. Terus selanjutnya, masing-masing kelompok mendiskusikan pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Yang keenam, menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Yang ketujuh, guru membimbing jalannya diskusi dan kelompok yang lain saling mengoreksi. Yang keenam, salah satu kelompok atau individu menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi. Yang kesembilan, guru memberikan penguatan hasil diskusi. Yang kesepuluh, pada rubrik sikap, guru menjelaskan pentingnya peserta didik untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ke-11, pada rubrik ayo kerjakan, peserta didik secara berpasangan dengan teman sebangku menyebutkan pesan-pesan surat Al-Asr secara bergantian. Yang ke-12, pada rubrik insya Allah aku bisa, guru membimbing peserta didik untuk memberi tanda centang pada rubrik ya atau tidak. Ini untuk menanamkan sifat jujur. Pada rubrik ayo berlatih, peserta didik mengerjakan latihan 1-3. Jadi melatih kemandirian siswa. Kemudian pada bagian penutup, bersama-sama siswa membuat kesimpulan dan rangkuman hasil belajar selama sehari itu. Kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Selanjutnya, guru melakukan penilaian hasil belajar, dan yang terakhir, membaca doa setelah belajar dengan benar. Alat yang digunakan pada pembelajaran kali ini adalah laptop dan proyektor. Kalau medianya ada PowerPoint, video, jam dinding, dan gambar matahari. Sumber belajarnya dari buku siswa, buku PAI, dan Budi Pekerti kelas 2. Penilaiannya terdiri dari 2 penilaian, yaitu penilaian sikap, tekniknya non-tes, yaitu melalui observasi selama pembelajaran, dan melalui rubrik instrumennya terlampir. Kemudian pengetahuan tekniknya non-tes, tes juga. Tekniknya seperti ini. Dalam lampiran RWP ini Bapak, kami menyajikan. Agak dibesarin bisa nggak Bu lampirannya? Font. Nah, 75 coba. Segini cukup atau kurang Pak? Ya oke, cukup lumayan, udah. Pengembangan materi ajar dan modal pembelajarannya dijabarkan dari KI, KD, IPK, dan materi pembelajaran yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Kemudian pengembangan materinya adalah terdiri dari pendahuluan, capaian pembelajaran, subcapaian pembelajaran, kemudian uraian materinya, yaitu tentang pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Asr, sebab turunnya surat, dan selanjutnya model pembelajarannya discovery learning dan cooperative learning.
Untuk lampiran selanjutnya adalah lembar penilaian sikap spiritual, yaitu dengan cara observasi atau mengamati, guru mengamati peserta didik dengan rubrik seperti ini, Pak. Untuk penilaian sikap yang kedua, sikap sosialnya, rubriknya seperti ini. Kompetensi dasarnya. Ini juga tekniknya dengan observasi, Pak, selama pembelajaran. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya, ada kartu soal yang diturunkan dari KI 3, kompetensi dasar dan indikator capaian kompetensi. Kisi-kisinya kami buat seperti ini. Pilihan ganda nomor 1 sampai 5. Kartu soalnya. Kemudian yang terakhir ini soalnya dan penilaian keterampilan untuk pelafalan dan hafalan surat Al-Asr. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, mohon masukan dan saran yang terbaik. Terima kasih. Masuk ke itu Bu, ke media, Yeah. terus alat sama sumber. Niki nggih Pak. Alat. Oke, laptop oke. Cuman buku siswa itu sumber itu dilengkapi ya Bu ya. Oh iya Pak. Sekarang mau saya tanya konsep. Saya akan melihat ini sudah benar. Saya mau konfirmasi tentang pemahaman ya, pemahaman panjenengan, konsep panjenengan. Bisa dijelaskan apa itu media dulu Bu ya, bukan alat, tapi media. Setelah media, alat, baru setelah itu sumber pembelajaran. Bisa dijelaskan Bu? Iya Pak. Perangkat yang dipakai untuk dalam proses pembelajaran. Jadi lebih ke perangkat kasar atau hardware-nya Pak, seperti laptop dan proyektor. Sedangkan media adalah software-nya, seperti aplikasi-aplikasi ataupun bahan yang dipakai untuk menyampaikan pesan kita agar cepat tertangkap oleh peserta didik. Seperti itu Pak. Iya. Oke. Kalau sumber? Kalau sumber belajar itu dari mana kita mengambil materi yang kita pakai untuk mengajar, Pak. Oke. Jadi kalau sumber itu rujukan isi. Nah, itu kata kuncinya, Bu. Jadi rujukan isi atau konten dari materi yang disampaikan. Baik, silakan beberapa teori sumber belajar Ibu sudah tahu nggih? Mohon bisa dijelaskan. Oke, Pak. Teori belajar yang pertama ada teori behavioristik, yaitu aliran yang lebih mengutamakan terbentuknya perilaku dari hasil proses belajar mengajar, terjadinya stimulus dan respon, Pak. Ya, terus. Kalau yang kedua, teori kognitivistik itu berbicara tentang pembangunan kemampuan peserta didik dalam mencapai pengetahuannya. Oke, terus. Jadi tergantung dengan pengalaman peserta didik terhadap lingkungan belajarnya. Yang ketiga, teori konstruktivisme, yaitu pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berdasarkan pengalaman yang dilewatinya, Pak. Oke. Yang terakhir, humanistik itu teori belajar yang menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, dan menganalisis fenomena sosial serta diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Jadi dalam teori ini guru hanya sebagai fasilitator.
Oke, bagus. Oke, sudah tercover semua. Sekarang ini Bu, nulis nggih. Oh iya, Pak. Siap. Nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Bawahnya nggih, bawahnya ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, ya. Dekat kanan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, ngaji Bu. Terima kasih. Ya. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun sadaqallahul adzim. Bu, belajar nulis dari mana? Dari sekolah sama ngaji di madrasah diniyah di rumah Pak dulu. Sekolah di mana? Sekolahnya saya MIMTS MAN Tegalrejo, Pak. Terus Ngajinya di madrasah diniyah di rumah. Aliyah apa SMA dulu? Aliyah, Pak. Nulisnya aja nggih yang perlu diperbaiki nggih. Kalau ngaji masuk. Itu saya saran. Terus yang lain-lain tetap teori belajar sudah bagus. Nah, nanti modul-modul yang lain dikuasai, bang soal tetap dibaca. Jadi kita mengantarkan itu, memberi apresiasi yang sudah bagus, melengkapi yang kurang, menyempurnakan yang sudah baik, ya. Baik, sukses. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, tadi ada yang belum kerekam, katanya satu mau presentasi lagi diminta masuk ini Bu. Pak Pak Lukman. Monggo Bu, matur suwun. Sudah selesai Bu ya. Matur suwun Pak. Assalamualaikum. Semuanya bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.